Bayangkan dunia tanpa Android, tanpa Google di smartphone kamu. Kedengarannya mustahil? Tapi kini, para raksasa teknologi asal Cina seperti Huawei, Xiaomi, Oppo, dan Vivo bersatu dalam langkah besar yang bisa mengguncang dunia. Mereka siap membentuk aliansi untuk keluar dari bayang-bayang Google. Apakah ini revolusi teknologi, atau awal dari perang digital global? Android adalah sistem operasi mobile paling dominan di dunia, digunakan oleh miliaran perangkat dari berbagai merek, terutama produsen asal Cina seperti Huawei, Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Namun, dominasi ini bukan tanpa kontroversi. Ketergantungan terhadap layanan Google seperti Play Store, Gmail, dan Maps membuat banyak produsen terjebak dalam ekosistem yang sulit ditinggalkan. Situasi mulai berubah drastis ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Huawei pada tahun 2019. Imbasnya, Huawei tidak lagi bisa menggunakan Google Mobile Services, dan harus membangun ekosistemnya sendiri dengan HarmonyOS. Ini bukan hanya pukulan keras bagi Huawei, tapi juga jadi alarm bagi produsen lain. Mereka sadar, terlalu bergantung pada Google bisa menjadi risiko besar, terutama jika politik ikut campur. Kini, muncul gerakan baru, di balik layar, para raksasa teknologi Cina membentuk aliansi strategis. Tujuannya? Membangun alternatif Android dan menciptakan ekosistem digital mereka sendiri, bebas dari dominasi Amerika. Inilah awal dari perlawanan digital yang bisa mengubah wajah industri smartphone global. Kabar terbaru datang dari Cina. Beberapa produsen smartphone terbesar di negara itu, Huawei, Xiaomi, Oppo, dan Vivo, secara diam-diam membentuk aliansi teknologi yang ambisius. Tujuannya bukan main-main, membangun ekosistem digital alternatif yang bisa menyaingi dominasi Android dan layanan Google. Mereka mulai dengan berbagi riset dan pengembangan sistem operasi berbasis Open Harmony, versi open source dari HarmonyOS milik Huawei. Tak hanya itu, mereka juga menyatukan kekuatan dalam hal App Store, cloud service, dan sistem pembayaran digital. Langkah ini memungkinkan mereka mengurangi ketergantungan pada Google Play Store dan Google Mobile Services. Nama aliansinya belum diumumkan secara resmi, tapi kolaborasi ini sudah berjalan aktif di balik layar. Bahkan, beberapa aplikasi dan fitur baru yang dirilis oleh brand-brand ini sudah menunjukkan tanda-tanda integrasi lintas platform buatan sendiri. Menariknya, aliansi ini tidak hanya menargetkan pasar dalam negeri Cina, tapi juga mulai mengincar wilayah Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika. Dengan populasi besar dan pengguna mobile yang terus tumbuh, kawasan ini jadi medan uji coba ideal untuk sistem baru tanpa Google. Aliansi raksasa teknologi Cina ini tidak main-main. Mereka sedang membangun ekosistem digital lengkap, bukan hanya sistem operasi, tapi juga segala infrastruktur pendukungnya. Di pusatnya ada HarmonyOS dan versi open source-nya, Open Harmony, yang kini dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa produsen seperti Huawei dan submerek lainnya. Sistem ini dirancang untuk bekerja lintas perangkat, bukan cuma smartphone, tapi juga tablet, wearable, smart TV, bahkan mobil pintar. Tujuannya jelas, menciptakan pengalaman terintegrasi tanpa harus bergantung pada Android dan Google. Selain itu, mereka juga membangun app galeri lain sebagai alternatif Play Store, serta layanan cloud, pencarian, peta, dan bahkan voice assistant sendiri. Xiaomi, Oppo, dan Vivo juga memperkuat fitur ekosistem seperti transfer data lintas perangkat, backup cloud, dan integrasi dompet digital. Dengan sumber daya besar dan basis pengguna ratusan juta, proyek ini mulai menunjukkan taringnya. Perlahan, mereka menarik developer untuk merilis aplikasi ke toko alternatif dan memperluas jangkauan layanan di luar Cina. Singkatnya, mereka sedang menciptakan Google versi Cina,
tapi dengan wajah dan aturan sendiri. Langkah aliansi produsen Cina ini bukan sekadar diversifikasi teknologi. Ini adalah ancaman nyata terhadap dominasi Google di dunia mobile. Selama ini, Google menikmati posisi strategi sebagai penyedia utama sistem operasi Android dan layanan digital seperti Gmail, Maps, YouTube, hingga Play Store. Tapi jika ratusan juta pengguna dari Huawei, Xiaomi, Oppo, dan Vivo perlahan beralih ke ekosistem alternatif, maka dominasi itu mulai tergerus. Google tak hanya kehilangan pengguna, tapi juga kehilangan data, pengaruh, dan pendapatan iklan dari miliaran perangkat yang dulunya terkunci dalam ekosistemnya. Kehadiran App Gallery dan sistem pembayaran non-Google berarti Google Play dan Google Pay bisa kehilangan daya saing di pasar tertentu. Lebih jauh lagi, jika aliansi ini sukses menciptakan standar baru untuk aplikasi, developer mungkin tak lagi menjadikan Google sebagai satu-satunya tujuan distribusi. Fragmentasi sistem operasi yang dulu jadi kekuatan Android, karena fleksibel, bisa berubah jadi kelemahan ketika muncul ekosistem lain yang lebih terintegrasi dan dikontrol penuh oleh satu negara. Inilah mimpi buruk Google, kehilangan pasar bukan karena kalah teknologi, tapi karena kalah pengaruh. Aliansi teknologi Cina punya peluang besar, bahkan mungkin belum pernah sebesar ini. Dengan populasi domestik lebih dari 1,4 miliar orang dan dominasi kuat di pasar negara berkembang seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, mereka punya pijakan yang sangat solid. Tambahkan fakta bahwa mereka menguasai hardware, manufaktur, dan distribusi global, maka jalan menuju ekosistem mandiri terbuka lebar. HarmonyOS, misalnya, menawarkan keunggulan pada integrasi lintas perangkat, sesuatu yang masih jadi kelemahan Android. Dengan kontrol penuh atas software dan hardware, mereka bisa menawarkan pengalaman pengguna yang lebih konsisten dan efisien. Selain itu, dengan regulasi ketat di Cina yang mendukung produk lokal, mereka punya pasar aman untuk menguji dan mengembangkan inovasi tanpa tekanan dari pesaing luar. Tapi, tentu saja, jalannya tidak mulus. Tantangan utamanya adalah daya tarik global. Banyak pengguna di luar Cina masih sangat tergantung pada layanan Google. Tanpa YouTube, Maps, Gmail, atau Play Store, ekosistem alternatif akan terasa kosong bagi pengguna internasional. Selain itu, membujuk developer global untuk membangun atau memindahkan aplikasi ke platform baru bukan perkara mudah. Fragmentasi, kompatibilitas, dan biaya tambahan bisa menjadi penghalang serius. Belum lagi persepsi publik terhadap kontrol pemerintah Cina atas teknologi, faktor yang bisa jadi batu sandungan di pasar barat. Intinya, peluangnya besar, tapi tantangannya brutal. Bagi pengguna, munculnya ekosistem baru ini bisa berarti lebih banyak pilihan, tidak lagi terpaku pada Android dan Google. Tapi, di sisi lain, fragmentasi sistem bisa membingungkan dan menyulitkan, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan aplikasi dan layanan Google. Secara global, langkah ini berpotensi memicu perang ekosistem digital antara timur dan barat. Dunia bisa terbelah antara dua kubu teknologi, masing-masing dengan sistem, layanan, dan regulasi sendiri. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, ini bisa jadi peluang sekaligus tantangan. Kita bisa menikmati teknologi alternatif yang lebih murah, tapi juga harus siap menghadapi kebingungan ekosistem dan potensi ketergantungan baru, bukan pada Google, tapi pada Cina. Dunia teknologi sedang berubah cepat, dan aliansi produsen Cina ini bisa jadi titik balik besar. Apakah kamu siap hidup tanpa Android dan Google? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update teknologi terbaru yang no clickbait, all insight. Sampai jumpa di video berikutnya.